Pembagian bantuan sosial tunai atau bansos tunai bagi warga terdampak COVID-19 oleh Kementerian Sosial menuai polemik di masyarakat. Seperti di Cimahi, Jawa Barat, pria penyandang disabilitas di Kelurahan Lewi Gajah tak dapat bantuan sosial COVID-19. Salah satunya Yan Martin, yang selama ini hanya mengandalkan bantuan dari tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama istri dan 3 anaknya. Yan Martin mengaku bingung dan pasrah karena bukan salah satu penerima bansos tunai Kemensos. Kalau ngitung tanpa penghasilan itu? Udah lama, hampir dulu buka PS di sini 3 tahun 4 tahun ke belakang lah itu. Terus berarti mengandalkan bantuan tetangga aja gitu? Ya, itu. Itu kenapa nggak jualan nggak mainin PS lagi? Ya modalnya. Modal nggak ada Ya, modal? nggak ada modal. Kondisi ini berbanding terbalik dengan warga di sekitar rumah Yan Martin. Salah satunya Yayus Brian Mai Putra, yang merupakan anak kandung anggota DPRD Kota Cimahi yang tercatat sebagai penerima bansos tunai sebesar Rp600.000 untuk jangka waktu 3 bulan. Yayus mengaku malu saat mengambil bantuan tersebut. Namun bansos tersebut langsung diserahkan kepada warga lain yang berhak menerima. Satu orangnya tuh saya kasih 100.000 sama sembako. Gitu. Saya mau bagiin lagi, saya ambil tapi ini saya bagiin lagi. Gitu. Kenapa mengambil keputusan untuk tetap diambil gitu? Kalau saya ini nggak diambil, ini uang nantinya mau kemana ini? Sayang ini kalau nggak diambil, Pak. Iya kalau balik lagi ke pemerintah, ini kalau nggak balik lagi gimana? Menteri Sosial Juliari Batubara saat memantau pembagian bansos tunai di kantor pos Barus Cimahi mengakui masih ditemukan salah sasaran dalam penyaluran bansos tunai. Menurut Juliari, data yang digunakan Kemensos dalam menyalurkan bansos tunai merupakan data dari daerah. Kesalahan penyaluran dana dikarenakan adanya keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin cepat disalurkan ke warga terdampak COVID-19. Ya saya kira nanti bisa diperbaiki, ini kan juga baru mulai ya, artinya data-data itu kan kita juga terima dari daerah ya. Karena daerah yang paling paham situasi daerahnya seperti apa, profil apa yang terdampak seperti apa, ya namanya kalau kita ingin, karena Presiden minta cepat pasti ada saja yang miss. Saya kira tidak perlu terlalu dibesar-besarkan, dari 1.000, 1-2 miss kan wajar ya. Nanti untuk tahap berikutnya datanya diperbaiki sehingga bisa lebih tepat sasaran. Kementerian Sosial menargetkan 9 juta kepala keluarga mendapatkan bansos tunai. Bansos tunai ini diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Ahmad Fadlillah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat. Tahun 2020 merupakan tahun yang kelam karena hampir seluruh negara di dunia dilanda wabah virus corona. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus corona. Salah satunya yaitu Indonesia. Sejak kasus positif corona diumumkan pertama kali di Indonesia, hingga kini jumlah kasus positif selalu bertambah dan semakin banyak setiap harinya. Tidak hanya merupakan masalah di bidang kesehatan, pandemi ini juga memberikan dampak ke berbagai bidang kehidupan lainnya, seperti di bidang sosial dan ekonomi. Karena hidup dalam pola dan kebiasaan yang baru demi mencegah penularan virus, aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari menjadi terbatas dan banyak yang terhenti. Industri manufaktur, perdagangan, dan jasa akhirnya banyak yang berhenti beroperasi. Banyak masyarakat terdampak berasal dari kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Untuk itu, diperlukan tindakan pemerintah mengatasi permasalahan masyarakat di situasi pandemik seperti ini. Salah satu tindakan yang diambil pemerintah yaitu kebijakan pengadaan bantuan sosial. Pemerintah memberikan bantuan sosial untuk mengurangi dampak COVID-19 pada ekonomi masyarakat terdampak seperti program Keluarga Harapan atau PKH, kartu sembako, bantuan sembako khusus, hingga bansos dana desa untuk menjaga kebutuhan pangan serta kesehatan masyarakat. Lalu, yang menjadi pertanyaan, apakah berbagai bantuan sosial itu sudah tepat guna dan tepat sasaran? Atau masih terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaannya?
Berikut adalah beberapa pendapat masyarakat yang sudah kami wawancarai tentang bagaimana penerapan bantuan sosial COVID-19 ini di lapangan. Menurut saya, bantuan sosial tunai yang sekarang ini diberikan pemerintah kepada masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu, itu menurut saya kurang tepat sasaran, Mbak. Karena yang saya rasakan, saya mempunyai teman yang saya pribadi memang tinggalnya di perumahan, dan teman saya itu memang non perumahan di perkampungan gitu, pedesaan gitu. Itu katanya sebagian besar mendapatkan, padahal kalau dilihat dari kehidupannya alhamdulillah sih sudah cukup, tapi dapat, dan tetangga-tetangga juga pada dapat ya gitu. Sedangkan yang tinggal di perumahan, tidak semua orang perumahan itu mampu gitu. Contohnya kayak saya belum punya rumah, saya masih ikut orang tua, suami saya juga kerjanya juga buruh kayak gitu. Tapi ya mungkin karena datanya saja yang kurang, harusnya data itu diulangi lagi, karena mungkin mereka memakai data yang lama. Saya rasa seperti itu, Pak. Jadi saya tegaskan bahwa bantuan sosial yang diterima itu menurut saya kurang sasaran. Begitu aja, Mbak. Menurut saya untuk bansos atau bantuan sosial dari pemerintah itu sangat bagus dan sangat diterima oleh masyarakat. Tapi menurut saya pribadi ada yang kurang diterima karena kebanyakan orang yang kurang mampu justru tidak menerima, dan orang-orang yang mampu malah menerima. Mungkin itu kesalahan dari pendataan dari pemerintah, untuk kedepannya diperbaiki lagi untuk pendataan yang lama ke yang baru atau yang terbaru dijadikan untuk kedepannya. Terima kasih. Menurut pendapat saya, bantuan sosial yang dari pemerintah itu baik, tujuannya baik. Hanya kenyataannya saat ini bantuan sosial itu tidak tepat sasaran. Satu di antaranya adalah bantuan itu banyak diterima oleh orang-orang yang mampu, dan padahal tujuan dari pemerintah adalah membantu orang-orang yang tidak mampu. Tetapi kenyataannya orang-orang yang tidak mampu ini malah tidak menerima. Itu dimungkinkan karena terjadi kesalahan di pendataan. Oleh karena itu, saran saya kedepannya pemerintah agar di dalam mendata itu selektif mungkin, detail dan tepat sasaran. Begitu. Demikian. Ternyata, pendistribusian warga penerima bantuan sosial tersebut menuai sejumlah persoalan, mulai dari pendataan hingga distribusi yang tak tepat sasaran. Kebijakan pemberian bantuan sosial perlu ditinjau ulang oleh pemerintah karena realisasinya di lapangan masih ditemui permasalahan. Masyarakat sangat mengharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan akurasi data penerima bantuan. Transparansi data bantuan sosial akan membantu kelancaran proses penyaluran bantuan. Pemerintah perlu untuk memperbaiki dan memperbarui data, serta verifikasi yang valid atas data diperlukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak kepada yang berhak menerima.